Halo Iron, agamanya apa? Kristen, Kristen. Oke, silakan. Di sini Kristen boleh bertanya tentang Islam atau pemahaman saya tentang agama Kristen atau tentang komparasi dua agama atau sejarah-sejarah agama. Boleh. Tapi kalian juga boleh menjelaskan kok, asal kalian berani buka kamera dan juga kalian berani membawa data. Tapi kalau kalian nggak bisa buka kamera, tidak bisa bawa data, maka kalian hanya boleh bertanya saja, begitu. Oke. Pertama, saya mau kasih jelas ini topik di atas. Kitabmu penyesat itu kitab siapa penyesatnya? Kitab siapa penyesat? Ya kita uji dulu. Bisa jadi kitab Anda. Kan di sini tidak jelas tuh kitabmu penyesat, belum tentu kitab Kristen kan? Ya makanya. Ya. Makanya kita kan diskusikan itu. Nah, Kalau kitab Anda jelas dan petunjuk berarti bukan penyesat. Contoh, jadi ini tujuannya menuju kitab siapa? ya bisa jadi kitab Anda. Kan saya diskusikan dengan Kan, Anda. kan di Mungkin sini saya diskusi dengan Anda. di sini kan kecuali seandainya kalau bilang kitab Kristen penyesat, itu saya boleh Iya, bisa klaim jadi kalau kitabnya orang saya bisa Kristen. langsung bertanya kalau di mana kitab Kristen Oh diajarkan enggak, penyesat. belum tentu. Jangan-jangan bukan kitabnya yang penyesat. Jangan-jangan orang yang membaca kitabnya yang sesat. Bisa jadi kitabnya benar. Makanya kita Terus buktikan dulu nih, kitabnya sesat atau enggak, kan gitu. coba kalau bilang kan di sini saya Kristen, coba tunjukkan di mana Alkitab menyesatkan. Oke. Menurut Anda, ajaran membenci orang tua itu menyesatkan atau benar? Tertulis dalam kitab apa? Lukas 14:26. Coba tunjukkan. Oke, siap, Bos. Lukas pasal 14:26. Kita buka. Tapi Anda harus ini dulu sebelum saya lihat ini, sebelum saya lihatkan dalilnya. Kalau seandainya ada kitab suci yang mengajarkan membenci keluarga, apakah bisa dikatakan kitab itu menyesatkan? Yakuza tuh suruh tanya tuh di bawah. Kalau Anda berani membuktikan. Iya, tapi jawab dulu, berani nggak? Saya berani dong buktikan, saya yang bawa data. Berani nggak Anda mengakui jujur kalau ada kitab yang mengajarkan untuk membenci keluarga maka kitabnya sesat? Berani nggak? Kalau mau bicara soal keputusan setelah Ya udah pembuktian berat memang. tercapai. Ya udah. Saya nggak mau maksa. Ya udah, Anda baca sendiri ya Pak. Anda baca sendiri ya. Saya yakin Anda orang pinter. Di Silakan situ dibaca baca, Pak. di situ baca karena di sini kita Oh, bicara saya yang baca. Oke, topik yang Anda saya baca. Iya, oke. Lukas pasal 14 nomor 26. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Maka bagaimana cara untuk menjadi murid Yesus menurut Yesus Sekejap di Mbak, ayat ini, Pak? sekejap Mbak. Oke. Di situ apa nih Mbak bacanya di mana? Kalau di Alkitab pasti Lukas di setiap 14:26. kalau di Alkitab setiap Alkitab tuh dalam sebuah cerita tuh pasti ada topik tersebut. Iya, topiknya kamu harus meninggalkan segala sesuatu untuk ngikutin Yesus, termasuk keluargamu. Silakan dibuka sendiri. Titip Alkitab ada. Teman-temannya Bang Iron dibantu dong, kasih lihat Alkitabnya. Nah. Bang, saya Dalam nyanyikan kitab abang apa? lagu dulu boleh nggak? Lukas pasal 14 nomor 26. Lukas pasal 14 ayat 26. Iya. Topik pembacaan Sam- apa? Sambil abang mencari, saya nyanyikan lagu buat abang boleh? Spesial. Boleh. Bang Iron, kenapa abang tak pulang? Karena ini Mbak Bu suara keren tapi lebih kerennya Keren Abah ya? diam.
Ya udahlah kalau gitu. Abang baca dulu. Aku lupa liriknya tadi. Aku udah Lukas susun berapa, Lukas kepala berapa, aku Mbak? liriknya. Lukas 14 nomor 26. Tadi aku tuh udah Lukas 14. susun liriknya di otak gara-gara ini nggak inget aku, nggak lucu jadinya. Padahal aku udah susun di otak aku tadi, guys. Udah. Lukas 2 pintu. Itu kulkas weh. Lukas 14. Bang Iron dibaca kenceng ya Bang ya ayatnya ya. Bang Iron, mengapa abang gak pulang? Karena belum dikasih. Apa tadi ya? Topik Kok lupa ya? Topiknya di atas Bang, perikopnya di atas. Ya kalau mau lihat perikopnya tuh di atas. Jadi Bible itu kan ada perikop-perikopnya. Kalau Bang Iron mau lihat perikopnya, itu ada beberapa ayat sebelumnya tuh. Bang Iron nih Iron Man ya? Bukan. Bang Iron. Teman-teman kasih kesempatan Bang Iron dulu baca Bible-nya apa? Sabar dong, jangan gitu. Sabar. Kan dia juga baca kitabnya. Ketawa. Bang, di perikopnya itu di ayat ke-25, Bang. Baca yang kenceng, Bang. Terima kasih gift-nya. Terima kasih gift-nya. Terima kasih uang jajannya. Terima kasih uang THR-nya. Begini Mbak, Sarang he. ini kan kita bicara di Bapur apa nih? Komal. Dan sesuai apa yang judul yang topik yang Mbak apa nih kasih terapkan di sini. Bilang kitabmu penyesat. Jadi Mbak bacanya Betul. dari depu apa nih? Betul. Judul. Dari perikop. Iya. Mbak coba baca, jangan hanya baca satu ayat saja. Coba baca dari depu perikop turun. Boleh Anda bantu saya baca karena saya udah puas baca Bible tiap hari. Bisa Anda bantu saya untuk membaca? Saya tidak tahu baca ini. Ngapain nanya kalau gitu, kalau nggak bisa baca? Itu perikopnya tentang segala sesuatu harus ditinggalkan untuk ngikutin Yesus. Nah, tertulisnya bukan meninggalkan tapi membenci. Apapun perikopnya, penjelasannya tetap Yesus berkata, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya nggak bisa jadi pengikut Yesus. Menurut Anda, ajaran membenci keluarga ini ajaran sesat atau ajaran benar? Mana ada ajaran membenci keluarga? Tidak ada itu. Kejap sapu Lah di mas situ cari. tertulisnya itu ditulis begitu, membenci. Gimana sih? Kan di situ membenci. Barang siapa tidak, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Udah, saya tunggu dulu aja deh ya. Bang Iron, pelan-pelan baca Bible. Di situ tertulis Yesus suruh benci keluarga. Bencilah keluarga, baru ikut Yesus. Kalau enggak membenci, nanti enggak boleh ikut Yesus. Bang Iron, bacalah Bible-nya abang. Itu baru satu ayat loh bang. Bang Iron Kristen apa bang? Abang Iron ini ngana itu Kristen apa? Kristen Katolik kah? Protestan kah? Intinya Kristen. Ngana tinggal di mana toh? Orang Timur. Kalau orang Maluku. Baca dulu. Sabar. Beta sabar menanti. Bang Iron baca Bible-nya. Tadi di situ menyatakan bilang apa?
Lukas pasal 14:26. Barang Ya. siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, keluarganya, dan dirinya sendiri, tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Ulang pelan-pelan. Jikalau barang Jikalau seorang datang kepadaku, kepada, bang, kita bacanya kayak gini bang, kita akan baca ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, di sini tidak ada ibunya. kata dia. Kalau tambah satu kata dia pasti salah arti. Iya. Kepadaku dan tiada, kata tiada dan Abang tiada. ambil terjemahan kapan? Pakai kata tiada. Ini udah terjemahan baru, Bang. Justru itu tong salah. Terjemahan. Ini tengok. Tong salah, beta pakai terjemahan baru. Itu Nanti ngana lihat, pakai lihat. terjemahan kapan? Pantas. Kok pantas? Ngana pakai terjemahan kapan itu? Beta pakai terjemahan baru. Nah ini. Terjemahan kapan itu? Ya sudah, ngana baca sudah. Alkitab tidak ada terjemahan baru, terjemahan lama tidak ada. Kok tidak ada pula? Ada, Dodo, tidak mengerti beta. Beta belajar 7 tahun. Kalau perjanjian baru dan perjanjian lama ada, tapi tidak ada versi baru dan versi lama. Astagfirullahalazim. Yaudah, itu versi apa? Coba tengok. Beta tengok dulu, kakak. Namanya- itu versi berapa? Namanya Beta Alkitab tidak tengok ada dulu versi, itu Mbak. ya sudah. Aplikasi apa? Beta mau tengok sebentar. Beta mau ambil punya kakak. Nanti beta juga download punya kakak. Coba kita tengok dulu. Coba beta mau tengok. Coba naik ke atas. Itu aplikasi beta mau tengok. Beta besarkan dulu ya. Coba. Nah, Coba itu. ini Alkitab. Oke, coba diklik. Diklik. Nah. Hati tisu bagaimana yuk? Sabar, tidak ada masalah. Tenang. Memang dia baca salah. Kalau beta salah, beta bisa dilapor ke polisi loh. Nah coba tengok Lukas. Lukas. Aduh, ini terjemahan abad berapa? Lukas 14 ayat 26. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini. Aduh, kata-kata bini, guys. Zaman kapan ini terjemahan? Dan anak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tiada dapat ia menjadi muridku. Itu kan bahasanya saja yang berbeda, maknanya sama. Jikalau barang, memang barang itu barang apa? Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci, ya sama lah. Tiada membenci. Itu Beda dan tiada membenci bapaknya. Dan tiada membenci bapaknya, ibunya. Artinya Jadi, tidak kalau membenci dan tidak membenci. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak saudaranya laki-laki, yang perempuan, bahkan nyawanya, tiada Apakah dapat di sini menjadi diajarkan muridku. untuk membenci? Di situ mengajarkan untuk membenci apa nih bapak dan ibu makanya dan di situ saudara? aduh ya Allah, Robi. Di situ dikatakan, jikalau barang Iron tiada membenci bapa, tiada membenci ibu, tiada membenci keluarga, tiada bisa menjadi pengikut Yesus barang Iron. Barang. Apakah di ayat ini, ayat 26 ini ada mengajarkan untuk membenci ayah atau ibu atau saudara? Di situ kalau ingin jadi pengikut Yesus, kalau ingin jadi murid Yesus harus apa? Kayaknya dong saya. Iyalah, kalau ingin jadi murid Yesus harus apa menurut Yesus?
Menurut Yesus, kalau ingin jadi murid Yesus harus apa? Tong harus membanci. Bang Iron, mengapa hatimu menolak? Padahal jelas-jelas itu harus membenci keluarga. Hai. Pun jangan terguncang. Mbak, di sini Cuman di sini ada suruh untuk membenci keluarga atau di sini dia bilang apa? Jikalau barang seorang datang kepadaku Yang sama dan Mbak gitu, tiada di ini ayat dia membenci, mengatakan untuk membenci keluarga atau kalau kemana? kalau ngana tiada membenci Bapa, bisa tidak jadi murid Yesus. Jikalau ngana tiada membenci Bapa, Ini bisa jelas-jelas tidak kata dan tiada. Coba, kalau tiada membenci Bapa, bisa jadi pengikut Yesus gak? Aduh, berat saudara. Aduh, Ini jelas-jelasnya sudah ada tertulis dan Yo, tiada. apa? Coba baca Dan sudah, tiada baca membenci sudah. bapaknya. Ya, baca Dan tiada sudah, membenci baca. bapaknya, bukan bapaknya. Ya baca sampai selesai satu ayat. Ingat, tiada membenci bapaknya. Ya dibaca sampai Tiada satu membenci ayat, bapaknya jangan dan cuma itu membenci- saja dan membenci dipotong. bapaknya itu ada beda. Dibaca semuanya, Bang. Aduh, berat nih, berat. Berat Bang Iron, berat adik. Berat adik, kerja adik, Bang. Bang Iron, bacalah Bible-nya itu. Tolong baca sampai selesai. Jangan Bang Iron bauta mata. Baca betul. Jadi jauh Itu tutup kamera dulu, Bang. Biar kakinya nggak kelihatan. Nanti kita terkejut. betul, ini memang harus kasih betul. Apa? Abang baca kembali. Baca itu ayat. Baca lagi ayatnya. Aduh. Ini sumber obat sudekat. Aduh. Gak apa-apa lah. Mudah-mudahan dia belajar lagi ya, guys. Bang Iron, besok adik sudah puasa, nggak boleh marah-marah, jangan buat adik ngamuk. Bang Iron turun, guys. Ngapain lagi sih Gumasa? Gumasa kok ngapain minta-minta naik di sini? Aduh ya Allah, agak berat memang saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, agak berat memang. Jangan kayak gitulah. Iron Konslet, jangan gitu, jangan dihujat, jangan dihina. Dia juga baru tahu ayat itu. Dia juga pasti baru tahu ayat itu. Jangan, kita nggak boleh menghina dia. Bisa jadi dia orang baik. Kita kan nggak tahu dia ada orang baik. Mungkin saja dia baru baca ayat itu. Ya Bang Iron, adik tungguin. Mbak, tadi jaringan. Kenapa abang nggak beli kuota? Mau adik kirimin kuota? Ini sekarang sudah bagus. Manis sekali Bang Iron ini. Buka dulu wajahnya itu. Adik pengen lihat. Ada nenek moyang. Ada. Jadi tolong jelaskan ini dulu. Kau sudah tua. Di sini nih. Kau sudah tua. Ada nenek moyang. Jikalau barang seorang datang kepadanya dan tiada ini tadi langsung tidak ada kata tiada dan tadi ini punya langsung dan membenci sedang ada kata tiada.
Coba baca dulu, Adek Iron. Kakak sini cuma Tadi Mbak lupa kada, makanya salah arti. baca sampai selesai ayatnya, jangan dipotong. Ini kata tiada nih, ini lihat baik-baik. Iya, kalau tiada membenci ibu tidak boleh jadi pengikut Yesus. Dan tiada membenci kepada mana lagi? Dan tiada membenci bapaknya, dan tiada membenci bapaknya, bukan dan membenci banyak. Ya kalau membenci Bapak dan berarti Yesus tidak mengajarkan membenci. Justru karena Yesus mengatakan barang siapa yang tiada Mana di membenci sini bapaknya, diajarkan membenci? Ada kata ada ini baca ini tiada nih, tiada yang dibaca. barang siapa yang tiada membenci bapaknya tidak bisa Kata jadi Bu, murid itu baca Yesus. kata tiada tidak. Iya kan saya baca ini. Barang siapa yang tiada membenci bapaknya, iya. ibunya, Artinya, kalau- tidak bisa jadi murid Kalau orang Yesus. membenci Maka bapak, untuk jadi mama, murid dia Yesus kakak, harus adik, berarti membenci. dia tidak bisa jadi murid Yesus. Kalau apa? Kalau orang yang membenci dia pu bapak, dia pu mama, dia pu kakak, adik itu dia tidak bisa jadi Yesus. Tapi Hei, itu tiada di membenci situ. bapak dan ibunya baru Itu boleh. tiada di situ. Barang siapa yang tiada membenci bapak, tiada membenci Ini ibu, tiada tidak ada bisa nih. jadi murid Yesus. Jadi kalau untuk jadi murid Yesus harus membenci. Macam mana beta ini? Beta pula. Parah kali. Uni stop di situ. Dan tiada membenci itu artinya apa? Dan tiada membenci itu artinya apa? Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, ibu, Tidak, ini, anak, dan jangan dipotong ayatnya. Dan tiada membenci Anak, bapaknya dan artinya apa? tidak bisa jadi murid Yesus kalau tiada membenci. Jadi kalau supaya ingin jadi murid Yesus, ya harus membenci. Gimana sih? Macam mana ini? Belajar dulu bahasa Indonesia. Ini memang manusia tidak mengerti bahasa Indonesia dengar, begini. Eron. Gini saya tanya. Barang siapa yang Begini, tidak memiliki dan duit, tiada tuh artinya. diam dulu. Coba saya kasih kamu. Aduh, mak jang. Enggak. Ini kayaknya Pak Prabowo. Indonesia tidak butuh MBG, tapi butuh guru bahasa Indonesia. Tolong dong Pak Prabowo, kasih satu oten satu guru bahasa Indonesia. Di situ tertulis, jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, ibunya, dia tidak bisa jadi murid Yesus. Jadi kalau kamu tidak membenci bapakmu, kamu tak bisa jadi murid Yesus. Itu bahasa Indonesia loh. Masa kamu nggak paham? Uni itu harus paham ini dulu. Dan tiada membenci itu, coba cari di kamus besar bahasa Indonesia. Dan tiada Iya, membenci itu tidak artinya apa? membenci itu tidak memiliki kebencian. Kalau kamu tidak memiliki kebencian kepada bapakmu, kamu nggak bisa jadi murid Yesus. Dan tidak ada membenci. Kebencian kepada bapakmu, kamu Jaringan merah kayu ini. Hei, mau kukirimkan kuota? Hah? Berapa nomor HP? Saya belikan kuota. Aduh, Iron. Iron, kamu mau kubelikan kuota? Tidak mengerti dan tiada nih. Ini kan dan tiada. Terus? Jikalau Iron tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi murid Yesus. Aduh. Bodoh sama bodoh dari sana nih. Aduh, gua pula dikatain bodoh sama dia lagi. Ampun deh gue. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, ibunya, dia tak bisa jadi murid Yesus. Nah, ini dia bilang harus membenci. Ya bacalah ayatnya satu ayat, Dek.
Tidak ada kata tiada, kata lain Iya, dari tiada kalau itu artinya kalau tidak. kalau kamu tiada membenci Bapa, kamu tidak bisa jadi murid Yesus. Kok baca dari situ? Itu dari bawah. Iyalah, yang dia Baca salah, dari atas yang sampai dia ke kasih bawah. hilang nih, ini kata yang dia kasih hilang nih. Ini baca dari atas sampai ke bawah, jangan dipotong-potong itu ayat. Ini baca dari bawah, jangan dipotong-potong itu. Sekarang tidak, yang sekarang saya tanya nih, dan tiada nih apa nih? Ada tiada, dia kasih jelas dulu tiada itu artinya apa? Hai mak. Hai. Mak. Baca dulu sudah ya. Baca dulu, diam dulu, di mute dulu. Baca sendiri, oke? Aduh, pusing kepala baby. Repot kalau sudah begini. Halo Maheger 7. Iya itu Rifa, kau mengerti kata tiada itu berarti tidak ada, goblok. Makanya kalau kalian tidak membenci Bapak kalian nggak bisa jadi pengikut Yesus, goblok. Kau pahami itu kata tiada itu berarti tidak boleh Iya, membenci. kalau kau tidak membenci bapakmu, kau nggak bisa jadi pengikut Yesus, goblok. Baca kitabmu itu, Maher. Ngata-ngatain orang Itu setelah di goblok, atas sendirinya itu, goblok. tiada itu. Kau coba Ya apa, coba kau baca, pikir coba kau kata baca tiada sampai itu. selesai. Coba baca sudah, baca. Yang goblok itu kau. Dikatain goblok sama orang goblok nggak masalah. Coba kau baca itu. Itu sudah jelas-jelas tertera di situ. Baca tiada itu. sudah. Hei, baca hantu blau. Baca. Bisa baca? Ngana bisa baca? Hah? Baca. Uni Baca. mengerti kata tiada tidak? Kau paham Tiada itu tidak. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara yang perempuan, bahkan nyawa sendiri pun tidak dapat. Ini ada, bisa digeser teman. Memang goblok dia. Kenapa nggak dibaca itu? Jaringan lagi. Langsung jaringan bermasalah. Giliran membaca Dan tiada tidak- dapat menjadi tidak muridku, dapat langsung yang jaringan menjadi murid. bermasalah. Parah kalian ini loh. Inilah kalian, kenapa kalian itu nggak lurus, karena kalian tuh nggak jujur. Membaca Di gitu sini aja suara kalian nggak kata ngerti. tiada. Iya, kalau kau tiada membenci bapakmu, kau Kata tiada tiada bisa tuh jadi murid artinya. Yesus. Iya, kalau kau tiada membenci keluargamu, kau tidak bisa jadi murid Yesus. Tidak membenci, tidak boleh membenci, tidak boleh menjadi bapak. Cepat otak sudah terbalik. Memang Mengerti. kasihan orang Kristen ini ya. Ngeri kali orang Kristen ya. Jikalau seorang tiada membenci bapaknya, maka dia tidak bisa jadi muridku. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh benci keluarga. Kita bisa ikut Yesus. Astagfirullahaladzim. Inilah kenapa aku bilang kalian nggak butuh makanan, kalian butuh KBBI, kalian butuh guru bahasa Indonesia. Ini baca semua jadi tambah tidak mengerti. Loh, kamu baca dulu satu ayat itu sampai selesai. Jangan dipotong ayatnya. Itu sudah dibaca dari tadi itu, kau pura-pura goblok atau memang tidak tahu? Ya udah kau baca di situ. Di situ kan bunyi kalau kau tidak benci bapak ibumu, kau tidak bisa jadi murid Yesus. Kalau kau tidak benci bapak ibumu, kau tidak bisa jadi murid Yesus. Supaya kau jadi murid Yesus harus apa kau? Tidak boleh membenci. Kau tidak bisa jadi murid Yesus kalau kau tidak membenci. Oh, tidak bisa. Itu kata tiada ada di situ. Ya kau bacalah itu. Itu tertulisnya. Jikalau barang Bukan siapa yang tidak datang bisa jadi kepadaku murid Yesus dan tiada kalau membenci tidak membenci bapaknya ini, itu dan salah di ibu, situ. ya kau baca betul-betul. Jikalau seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, tiada membenci ibunya, anaknya, Setan- bininya, laki-laki, setan saudara yang perempuan, membenci. tiada dapat ia menjadi muridku.
Kok parah sekali kalian memahami teks gitu aja kalian nggak paham, apalagi bahasa Yunani. Coba bahasa Indonesia yang adalah bahasa ibu kalian aja kalian nggak paham. Saya tahu kalian udah paham, cuman kalian pura-pura nggak paham karena nggak mungkin kalian terima Tuhan kalian mengajarkan kebencian kepada keluarga kan. Inilah bahayanya kalau nggak paham bahasa Indonesia loh. Paham bagaimana? Itu sudah tertera betul-betul tiada di situ. Apa terteranya, Karena Maher? bukan artinya harus membenci orang tua nih, bodoh macam babi. Dia bodoh sekali dia nih. Bodoh macam babi. Babi itu kan makananmu. Aduh. Sudah pernah rasa Jangan belum kau di sana? kata-katain orang babi, itu kan makananmu. Kata Yesus, jangan memberikan sesuatu yang kudus ke dalam mulut anjing dan babi. Kalian masukkan anjing dan babi ke mulut kalian. Barangnya enak tuh. Ntar sama kata-kata dia jadi. Apalagi, apa yang mau dijelaskan lagi? Iron, baca dulu itu. Parah. Aduh. Kau ngapain Maher? Bisa membantu si Iron nggak? Kau yang nggak paham. Udah kau turun lah Maher. Ngomong aja kau dari tadi. Baca kau. Ya, gimana Iron? Udah kau baca itu satu ayat. Baca dulu satu ayat. Dan Capek aku. jikalau ini sahabat tempelan supaya paham nih. Hmm. Jikalau barang seorang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara yang perempuan bahkan nyawanya sendiri pun tiada ia menjadi muridku. Di atas kan ada dan tiada berarti itu dan tiada itu artinya orang yang tidak sama sekali terhadap bapaknya dan ibunya, bininya dan saudara laki-lakinya dan saudara perempuan, tidak membenci sama sekali dan tiada dan tidak. Terus? Kata lain dari tiada tuh artinya tidak. Artinya tidak membenci. Bukan artinya harus Iron membenci, tidak itu buruk membenci saya bilang benci. bapaknya. Kalau Iron tidak membenci bapaknya, saudaranya laki-laki dan keluarganya, maka Iron tidak bisa jadi murid Yesus. Iron tidak bisa menjadi murid Yesus. Berat saudara. Berat saudara. Iron, umurmu berapa? Ayo, coach. Kita kasih mata buat jaringan deh, bagus. Kasih dulu jaringan bagus. Iron, umur Jadi kamu begini, berapa, Iron? Uni Jadi gimana, Dek? di sini tuh tertulisnya begini, jikalau barang Bagaimana seorang tertulisnya, datang Iron? kepada tulis kapan? Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci, dengar, dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara yang perempuan bahkan nyawanya sendiri pun tiada dapat ia menjadi muridku. Nah, supaya jadi murid Yesus Jelas, gimana caranya? Jadi di sini dia sudah menjelaskan jelas. Kalau menjadi Kalau tiada murid Yesus membenci tiada bisa jadi murid Yesus kan? Kalau tiada membenci tidak bisa jadi murid Yesus. Kalau begitu, supaya jadi murid Yesus harus bagaimana? Ayo lo.
Beta janji, beta jaga. Ya, ini sudah Iron jelas. untuk. Benci artinya tidak boleh membenci. Ya kalau ngana tidak membenci tidak bisa jadi pengikut Yesus. Tiada dapat ia Bukan harus membenci, tidak boleh membenci. Kalau ngana tiada membenci tidak dapat jadi murid Yesus. Maka kalau untuk jadi murid Yesus bagaimana? Iron? dan tiada membenci, tiada. Dibacanya Di berulang. situ kecuali dia tiada tuh ada 2 kali ya, itu baru bilang harus Iya. membenci. Kalau Tiada Iron di situ, tiada hanya satu membenci kali saja. bapak, tiada membenci mama, tiada membenci bini, maka tiada bisa jadi pengikut Yesus. Jadi kalau tiada membenci, tiada bisa jadi pengikut Yesus. Maka supaya jadi pengikut Yesus harus punya rasa membenci. Kalau tiada tidak bisa jadi murid Yesus. Di situ pada tengah itu. Bacalah itu. Tiada bisa jadi muridku. Jikalau seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapa, tiada membenci ibu, tiada bisa jadi muridku. Kuku kuku kuku. Dia bukan terkunci di bawah dan itu ada tiada. Iron itu baru 1 ayat. Belum beta kasih ayat lain. Beta belum kasih ayat lain. Lama sekali. Aduh, Iron susah ya kalau bicara agama. Iron, 5.000 tambah 5.000 berapa? Baca itu ayat 27 lagi. Oke. Barang siapa yang tiada mengganggu salibnya serta mengikut aku, tiada dapat ia menjadi murid. Memanggul bukan mengganggu, memanggul, manggul, dipanggul. Barang siapa yang tidak memanggul salib, dipikul salib itu ya. Ini di sini menanggung. Ya menanggung salib sama aja, memakul, memanggul, menanggung. Ribet banget di bahasa Indonesia jadi. Ampun ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada baca ayat hafalan aku. Beta baca doa supaya beta tidak seperti Ngana. Beta takut. Di alat- Bahasa Indonesia saja Ngana tidak paham. Apa yang tiada menanggung salibnya? Berarti Artinya, harus apa- pikul salib kan? Barang siapa yang Berarti tidak. Ngana harus pikul salib. Berarti Ngana harus pikul salib. Harus menderita Ngana. Jadi orang Kristen harus begitu. Memang harus membenci keluarga, meninggalkan keluarga. Di sini tidak menceritakan tentang apa nih? Apa Mem- perikopnya? keluarga. Coba baca judul. Baca judul. Baca judul. Sekejap. Oke. Terima kasih emak. Terima kasih bapak. Telah mengajarkan aku KBBI dari dulu. Terima kasih emak. Terima kasih bapak. Ku masuk SD dulu belajar bahasa Indonesia. Lihat Aaron cabut waktu belajar bahasa Indonesia. Tapi aku ngerti bahasa Indonesia. Si Iron tak mengerti. Kesana kesini menjelaskan mengapa Oten gak paham bahasa Indonesia. Mengapa Oten gak paham dia. Aduh, pusing kepala Barbie. Gimana? Jangan kau Halo pijat. Udah jadi PR aja Iron ya. Kita kasih ayat lain aja ya Iron. Nah, kalau ada yang mengajarkan kebencian, kalau ada Tuhan ngambil bini orang, sesat nggak kitabnya Iron? Bagaimana? Kalau ada Tuhan mengambil bini orang lalu memberikannya kepada nabi, itu kitab benar atau kitab sesat? Itu hanya sabon. Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan dibuka Aaron.
Samuel 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Du 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 du. 2 Samuel berapa? Pasal 12 2 Samuel pasal 12 ayat berapa? nomor 7 dan ayat 7 dan 8. Itu mari saya cari sini. Mari tuh saya cari yuk. 2 Samuel ayat berapa? 18. 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Du na 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 2 Samuel. na. Iron, kamu percaya nggak kalau Yesus itu terkutuk? Cerita Ada dari lagi mana? ayatnya. Galatia pasal 3 nomor 13. Satu-satu dulu ya. Nanti Satu-satu habis dulu. 2 Samuel satu-satu ya, Dek. Sabar, Dek. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan memberikan bini-bini orang kepada orang lain. Itu bagaimana itu, Iro? Pasal berapa? Baru dong. Aku tutup pintu kamarku dulu ya, Iron ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Oh, Baca kasih kuat, baca kasih kuat. 2 Samuel. Ketemu kah? Iron sudah? 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Apa saya tak boleh dapat ini titik? Hah? Tidak dapat? Ya sudah. Galatia pasal 3 13 saja sudah. Kalau itu perjanjian lama sudah. Galatia pasal 3 nomor 13. Ini ayat perjanjian baru. Kalian suka perjanjian baru kan? Galatia pasal 3 nomor 13. Nanti kita ke 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Itu dulu tuh. Kamu kan menyembah Yesus toh? Galatia pasal 3 nomor 13. Itu kenapa Yesus dikatakan terkutuk? Beta tidak terima. Sepanjang jalan kenangan, Iron dan aku bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, Iron dan aku beli cilok. Galatia 3 ya? Galatia pasal 3 nomor 13. Iron, kenapa kau begitu tak paham bahasa Indonesia? Iron, dulu sekolah sering cabut, pergi keluar waktu guru mengajar, pergi baku hisap rokok, jadi tidak tahu bahasa Indonesia. Iron, kamu jangan tidur. Sudah nyanyikan lagu, kamu jangan tidur. Baca kuat, Dek. Iron yang manis Itu sudah membuat rasmi kejang-kejang.
Darni rasmi berebut. Itu di situ dia apa nih topik pembacaannya dari mana? Galatia pasal 3 nomor 13 itu. Judulnya ya. Nah, Oh, judul. Oke. Iron pacar rasmi tunjukkan. berebut. Iya, sabar Iron. Iron, kamu suka nyanyi ya? Orang timur suaranya bagus-bagus kalau nyanyi kan? Makanya saya suka lagu timur. Suara bagus-bagus, tidak sama ke unik. Saya suka lagu timur yang ini. Beta janji, beta jaga, ale untuk Jangan fitnah lagu timur, menyangkut orang timur suara. Iya, oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Itu judulnya dibenarkan oleh karena iman dari ayat 1. Silakan dibaca sampai 13. Panjang itu. Beta janji, beta jaga, hale untuk selamanya. Suaraku, Judulnya suaraku bagaimana? keren kan, Iron? Keren kan suaraku? Judulnya dibenarkan oleh karena iman, Iron. Nah, terus itu dia ayat pertama macam ini. Hai orang Galatia Bacalah yang sudah. bodoh. Ini kan tentang orang Galatia. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang sudah merasuk kamu yang tergambar di matamu Yesus Kristus sudah tersalib? Nah, Baca sudah sampai ayat 13. Itu panjang sekali. Ma. apapun berkata ini bahkan aku ingat. Ayat 13, Iron, ganteng, manis. Di ayat 13. Iya deh. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Iyalah. Jangan dipotong ayatnya. Sampai selesai, itu firman ilahi. Pada kutuk Hargai. Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Jadi begini Uni. Bagaimana? Itu tuh Tuhan Yesus disalibkan tuh itu tuh karena dosa manusia. Berarti dosa tuh dikategorikan dari suatu kutukan atau hukuman. Nah itu sudah jelas di situ. Berarti Tuhan Yesus terkutuk waktu disalib. bukan Yesus terkutuk, tapi Yesus menebus kutukan manusia atau dosa manusia. Sebab ada Yesus tersurat bukan terkutuklah tapi dia yang menebus. Oh, Yesus terkutuk tapi menebus. Berarti betul Yesus terkutuk. Pernah terkutuk. Di sini kan dia bilang terkutuk. Namanya terkutuk kan itu tuh ibarat seperti hukuman. Namanya terkutuk berarti itu ibaratnya hukuman atau dosa. Ya berarti dia terkutuk, berdosa. Nah, kalau Tuhan Yesus tuh dia orangnya tidak terkutuk, dia tidak berdosa sama sekali, tapi dia rela untuk menebus kutukan manusia, dosa manusia. Kalau Iron punya hutang ke saya tidak tangguh bayar, ditanggung sama ibunya. Ibunya punya hutang nggak? Nah itu kelebihan Tuhan kami. Apa kelebihannya? Kelebihan Tuhan kami, Menjadi walaupun dia tidak terkutuk. bersalah, dia tidak punya utang, tapi dia rela menebus. Menjadi berhutang. Iya, dia rela menebus. Berarti kamu mengakui Yesus pernah terkutuk. Ini di sini dia terkutuk tuh mencerminkan istilah kata Iron, penebus. kamu tahu nggak Iron? Saya itu pernah belajar psikologi. Karena saya itu ngambil dulu prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau orang menjawab itu ragu menjawab, tidak cepat, maka sebenarnya dia sedang bermasalah dengan jawabannya. Saya nanya sama kamu, ketika saya bertanya, jadi Yesus itu terkutuk? Maka kamu menjawabnya tidak langsung menjawab ya atau tidak. Itu itu sebenarnya bukti bahwa kamu pun ragu dengan jawaban itu. Di sini saya tidak menjawab Tuhan Yesus terkutuk. Di sini karena ada maka Kristus sudah menebus. Menurut Galatia pasal 3:13, terkutuklah yang
Coba baca terakhir. Kalau mau koreksi, Tadi Uni bilang apa? Saya baca dari awal sampai. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Kalau dalam versi terjemahan baru, kamu kan tidak menggunakan terjemahan baru, bahasanya berbeda. Yang pertanyaan saya, ketika Taurat mengatakan orang yang mati di salib itu mati terkutuk, yang mati terkutuk di ayat itu adalah Yesus. Kamu percaya Yesus pernah terkutuk? Di sini ayat 13, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Kutuk Taurat. hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Itu terjemahan baru. Sebab ada tersurat apa? Coba dibaca. karena kalau baca hukuman sebelum apa nih Yesus dihukum tuh, macam apa nih, kalau untuk apa nih hukum-hukum Taurat, orang yang berbuat salah yang ini tuh harus apa nih, di apa nih salib. Nah, Itu istilah orang yang terkutuk macam itu. Yesus disalib itu karena kesalahan dia bukan? Bukan, Bukan. Berarti dia tidak salah ya? dia tidak salah. Dia harus menanggung salah orang lain. Iya, betul, salah manusia. Berarti dia menanggung kutuk manusia. Betul, betul. Oke. Iron yang memperkosa janda yang menanggung dosa Iron adalah Yesus. Memperkosa. Itu dalam hal itu, nah katanya kalau memperkosa kan dalam apa nih? Itu tuh sudah dilarang, iya kan? Enggak, yang saya tanyakan gini nih. Iron yang korupsi yang menanggung dosanya Yesus. Enak dong Iron. Nanggung korupsinya Iron, nanggung dosanya Yesus. Yang terkutuk harusnya Iron nggak jadi terkutuk, Yesus yang terkutuk. Lebih rendah mana, Tuhan atau manusia? Berarti lebih hina mana nih? Berarti lebih rendah Tuhan daripada manusia. Manusianya nggak boleh terkutuk. Biarkan aja Tuhannya yang terkutuk gitu. Yang memperkosa manusia, yang korupsi manusia, yang membunuh manusia, mereka nggak boleh terkutuk. Yang terkutuknya adalah Tuhan. Tinggi sekali levelnya manusia dibanding Tuhan ya. Tuhan terkutuk. Mengerikan sekali. Apakah Jadi- ini ajaran yang tidak sesat? Jadi begini Uni. Bagaimana? Ya, semua manusia di apa nih, dunia nih karena tidak sanggup melakukan hukum Taurat yang sudah dijanjikan Tuhan pada mula-mula bumi ini ada. Makanya Tuhan Yesus itu dia dilahirkan untuk menebus dosa manusia. Waktu dia dilahirkan saja ada firman yang menyatakan bilang telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Jadi menurut Iron, kitab Taurat itu diturunkan kepada manusia. Manusia tidak mampu untuk menjalankannya. Manusia tidak mampu untuk menjalankannya. Karena dalam hukum Tuhan Taurat tahu. itu ada namanya 10 hukum. 10 hukum jangankan Tuhan tahu nggak? melihat atau menginginkan saja itu sudah berdosa. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, apakah Tuhan tahu kalau manusia tidak ada yang sanggup menjalankannya? Dari itu makanya manusia tidak ada yang sanggup menjalankan, makanya Ya, dilahirkan. yang Uni tanya gini loh, Dek. Dek, pertanyaannya gini, Dek. Ini blunder nanti, Dek. Pertanyaan Uni adalah, waktu Tuhan menurunkan hukum Taurat, apakah pada waktu itu dia tahu kalau manusia tidak mampu menjalankan hukum Taurat? Ulang. Tahu nggak? Waktu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, apakah pada waktu itu dia tahu kalau manusia tidak akan sanggup menjalankan hukum Taurat? Tahu nggak Tuhan? Nggak tahu. itu Ini kayak Uni nih, Tuhannya Uni nih ya. Allah memberikan hukum kepada manusia. Allah tahu bahwa ada nanti manusia yang tidak akan ikut, maka Allah berikan solusi supaya mereka tidak masuk neraka. Caranya apa? Bertaubat kalau salah. Makanya Allah ciptakan dua tempat, neraka dan surga, karena Allah tahu nanti ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat Iron, apakah Tuhan tahu kalau manusia tidak ada yang sanggup? Kenapa Uni tanya begitu? Kalau begitu, Tuhan memberikan hukum yang tidak sanggup manusia lakukan. Kenapa Tuhan berikan? Udahlah tahu manusia nggak sanggup menjalankan, kenapa dia berikan? Setelah manusia nggak mampu menjalankan, habis itu dia bunuh diri, habis itu dia turun. Kalau memang manusia tidak mampu menjalankan dan dia tahu akan hal itu, ngapain diberikan hukum itu? Ribet amat. Gitu loh.
begini Uni. Gimana? Berarti ini kita kembali, ini saya jawab sesuai dengan keyakinan apa nih Kristen. Boleh. Manusia pertama Kita saja. kembali ke Galatia pasal 3:13. Intinya Iron sudah sepakat kalau Yesus memang pernah terkutuk ya. Di sini saya tidak bilang apa Yesus terkutuk karena di Di awal situ bukan 13. Iron yang saya minta menyampaikan Yesus terkutuk, tapi di situ tertulisnya ada tersurat demikian, terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu benar atau tidak ayatnya itu? Itu aja. Kamu orang cerdas. Dengan kamu tidak mampu menjawab ini nalurimu berjalan loh, rasionalmu jalan. Karena kamu berpikir nggak mungkin Tuhan itu terkutuk. Bukti kalau kamu cerdas, kamu diam lama menjawabnya. Orang bodoh akan mengatakan, iya Tuhan saya terkutuk. Berarti itu orang yang sudah berdamai dengan kebodohan. Bukti kalau kamu rasional berpikir dan tidak mungkin menganggap Tuhan terkutuk. Buktinya dengan kamu tidak sepakat dengan ayat itu. Tapi masalahnya ayat itu tertulis demikian saudaraku. Ini buktinya kalau kamu itu adalah orang yang sebenarnya pintar, rasional, tapi hanya karena sudah terlanjur menjadi Kristen dan beriman kepada kitab itu, ya mau apa lagi? Mau gimana lagi? Nggak masalah, Iron. Jadi gini, Iron. Jadi begini Uni. Sedikit Deku. Uni berharap dengan berjumpanya Iron dengan Uni membuat Iron belajar lagi Bible. Iron baca, pahami Galatia pasal 3 ayat 13 itu. Jangan percaya kepada pendeta, percaya kepada hati nuranimu. Dalam Amsal, jangan gunakan pengertianmu sendiri tapi percayalah kepada Tuhan. Baca di kitab Iron dan pahami. Itu yang mengatakan Yesus terkutuk adalah Paulus, karena Galatia pasal 3 ayat 13 ditulis oleh Paulus. Padahal, apa kata Yesus tentang dirinya? Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Kalau Iron baca Yohanes pasal 8 nomor 13 sampai Yohanes pasal 8 nomor 37. Ini kasih setel dulu baru pindah Yohanes. Apa, Dek? Saya bilang ini kasih selesai dulu. Jadi begini Uni. Oke. Ya, lanjut. Di sini pertama karena waktu Tuhan Yesus disalib itu ada 2 salib. Tiga salib. Tiga salib. Tiga salib. Satu salib ke Yesus tuh. Itu tuh salib penebusan, dan di antara 3 salib itu dua apa nih dua salib selain salib apa penebusan itu ada 2 salib penyamun. Salah satunya adalah Yudas. Itu tuh disebut itu salib terkutuk. Yudas. Iya, Yudas yang jual di dalam cerita Alkitab apa nih Kristen, Yudas jual Indonesia tuh dia pun disalibkan. Dia tuh disalibkan. Nanti orang Kristen marah loh sama kamu loh. Nggak ada Yudas disalib di situ. Nanti kamu kena marah sama orang Kristen, Dek. Tidak ada, Dekku. Nggak ada Yudas disalib di situ, Dek. Itu malah pemahaman orang Islam yang bilang Yudas disalib. Ah, kamu dimarahin orang Kristen nanti, Dek. Ah, Irun, belajar dulu sama Tante Mika, Ki. Tapi Iron, kamu sering telepon sama Uni lah, biar Uni ajarkan Bible lah, biar kamu nggak dimarahin orang Kristen loh. Tidak ada Yudas di situ. Yudas itu matinya tergantung di tempat lain, Dek. Ya Allah, Iron, adikku sayang. Tidak ada begitu, Dek. Siapa pula yang ngajarkan itu? Itu suruh tutup mulut kawanmu itu, menyesatkan kawanmu itu. ya amat saya lupa semua nih. Udahlah Tante Mika, mau ke toilet aku dulu. Temenin dulu Iron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ron, Iya ya Bang. tahu nggak arti dari namamu tuh? Iron itu. Tahu besi baja. Salah, setrikaan. Itu bagi abang, bagi saya besi baja. Abang potong putih. Bapak cek. Iron itu artinya menyetrika, Bang. Oh iya itu menurut abang. Terima kasih abang suka kasih gelar baru. Kok nama abang menyetrika? Terima kasih suka kasih gelar baru. Bukan gelar, Bang, itu makanya Bang belajar. Bang, abang, tolonglah Bang. Ya. Aduh, Abang, makanya Bang ya, Bang. Ya. Abang dengar, di sini kan Uni sudah ada pergi di manakah? Jadi abang dengar.
Ya. Di sini di awal ayat 13 kan sudah ada, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutukan Taurat. Hmm. Itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita Jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-urang bang. Gini bacanya ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di dengan kayu jalan. salib. Dengan apa? Dengan jalan, dengan menjadi. Abang baca baik-baik lagi lah. Abang nggak boleh ngurangi, nggak boleh menambahi. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Apabila abang menambahkan sesuatu datang firman Tuhan, selebihnya datang daripada iblis. Abang mau jadi iblis? Baca lagi baik-baik. Nah sekarang aku tanya, di dalam Gatalia 3:13 itu dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi sebab terkutuklah yang mati di kayu salib. Yesus itu mati terkutuk. Betul. Kalau di sini Yesus tidak mati terkutuk, dia mati Jadi menebus. dia mati tersenyum. Dia mati menebus. Dia menebus apa dia matinya? Menebus dosa manusia. Jadi dosa abang ditebus oleh Yesus. Iya. Berarti abang ngintip orang mandi, Yesus yang kena siksa. Itu beda konteks, Bang. enak hidup kalian ya. Kalian yang jadi coli, begini. Yesus yang kena siksa. Kalian yang ngintip orang mandi, Yesus yang kena siksa. Gimana sih? Begini, bukan berarti apa nih dosa manusia sudah ditebus ya, manusia seenaknya buat dosa, justru sekarang di Kristen tuh mengajarkan tentang kasih, artinya buat hal baik. Oke, coba aku tanya dulu Ma Bang. Apakah sekarang manusia masih ada berbuat dosa? Untuk manusia sekarang buat dosa ada. Ada. Nah, apakah masih bisa ditebus oleh Yesus? Kalau bilang ditebus apabila dia sudah bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya Yang kembali. aku tanya, ketika manusia berbuat dosa di zaman sekarang, apakah juga termasuk ditebus oleh Yesus? Ya manusia buat dosa kalau tidak bertobat dia tempat neraka walaupun dia Kristen. Ya, kalau dia nggak bertobat, apakah berlaku tebusan Yesus? Jadi tebusan Yesus itu berlaku untuk manusia yang mau apa nih kembali dan tunduk kepadanya. Artinya dia mau berarti gini boleh ya. Habis aku ewe anak orang, habis itu bertobat kembali kepada Yesus. Besok ewe lagi. Kalau buat macam itu kan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi menebusnya gimana? Kan bisa yang penting bertobat. Abang itu saya tanya lagi, itu abang bertobat dalam hal apa? Tidak mengulangi sama sekali lagi atau masih bertobat itu Bang, bertobat itu tidak perlu pengorbanan dari Tuhan. Bertobat itu adalah pengorbanan dari kita. Kita meninggalkan kesenangan itu, kita menjauhi kemaksiatan itu. Yang mana kita biasanya juga ajab di diskotik, kita korbankanlah diri kita. Kita korbankanlah kesenangan kita untuk meninggalkan kesenangan itu. Maka kita bertobat dengan taubatan nasuha dan tidak melakukan perbuatan yang sama. Maka kita kembali kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bertobat akan menerima tempat di surganya Allah. Sangat jelas di dalam Islam itu ya Bang ya. Nah, tidak mungkin ketika kita bertobat, nah Tuhan harus mati juga. Apa fungsi dari pertobatan ini kalau Tuhan ini harus mati? Jadi harus ada dua alat bukti ya, bisa membuat abang masuk surga. Pertama bertobat, yang kedua Tuhan mati. Di dalam Islam cukup dengan bertobat aja, nggak perlu Tuhan mati gitu loh. Tapi bagi Iron nih, Tuhan terkutuk itu betul-betul diyakini ya bahwa memang Yesus pernah terkutuk, menanggung kutuk. Di sini saya tidak meyakinkan kalau Tuhan Yesus dikutuk. Kalau Tuhan Yesus mati itu mati menebus. Ya, menjadi kutuk. Coba baca, coba diulang 3 kali baca ayatnya terus direnungkan gitu. Coba baca 3 kali terus renungkan, pahami. Saya tahu tidak mudah gini Iron ya. Tidak mudah kita itu percaya dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita.
Sementara kita sudah diajarkan ajaran agama kita dari dulu begini. Tapi ketika kamu menolak kebenaran, maka kamu orang yang salah pada saat itu. Coba kamu itu kan rasional, kamu berpikir, kamu punya pikiran, kamu tahu kalau Tuhan itu tidak mungkin terkutuk. Masa kita diciptakan Tuhan, Tuhan kasih hukum, kasih surga dan neraka, tiba-tiba dia tanggung dosa-dosa kita. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Mereka langsung masuk surga, yang disiksa Tuhan. Jadi begini Uni, Bukan itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu dia 1 kali mati, 1 kali bangkit. Berarti manusia barang siapa yang bertobat, sekali bertobat tidak boleh ulangi lagi. Kalau ulangi lagi ya Oke. tempatnya di neraka. Berarti kalau ada orang Kristen yang setelah jadi Kristen berdosa lagi masuk neraka semua. Nah, neraka. Walaupun Ya dia berarti Kristen. tidak menjamin keselamatan Yesus. Kalau gitu ngapain dia mati? Toh semua orang Kristen juga tidak bisa menahan dirinya dari berbuat dosa setelah jadi Kristen, kecuali setelah jadi Kristen tidak pernah berbuat dosa lagi. Kalau gitu ya apa gunanya Yesus mati? Toh kalian masuk neraka semua juga pada akhirnya. Jadi itu pertanyaan, Sia-sia. satu pertanyaan untuk Uni. Kenapa harus ada surga dan neraka? Tidak hanya surga saja atau Oke, tidak hanya ini bagus. Ini pertanyaan bagus. Uni jawab dalam perspektif Islam ya. Ya. Surga dan neraka dalam Islam itu lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Ya. Artinya Tuhan ketika menciptakan makhluk bernama manusia dan memberikan free will kepadanya, Tuhan sudah tahu kalau nanti ada manusia yang akan melawan Tuhan, ada yang mengikuti Tuhan. Makanya Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka duluan. Karena Tuhan itu pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Sebelum Iron memilih jadi Kristen, Tuhan sudah tahu kalau kamu Kristen. Tapi karena Tuhan ini Tuhan Maha Pengasih, maka ketika kamu berumur 0 sampai usiamu sekitar 12-11, kamu tidak dihitung sebagai orang berdosa dalam Islam. Kenapa? Pada waktu itu kamu belum berpikir. Kamu belum disebut baligh. Belum kamu berbuat jahat waktu itu, kamu belum dihitung sebagai orang jahat. Perbuatanmu belum dikenai hukuman. Tapi ketika usiamu sudah 13, kamu sudah balik dalam istilah Islam atau sudah mulai jakun tumbuh. Sudah mulai bisa berpikir, kognitifnya sudah berkembang. Maka pada waktu itu Tuhan dengan banyak cara memberikan kepada kamu hidayah. Kamu masuk di komal saya kasih tema kitab penyesat. Lalu kamu bertanya kepada saya, kenapa Uni bilang begitu? Saya katakan kepada kamu, kalau ada kitab suci yang mengajarkan untuk membenci keluarga, apakah kamu bisa sepakat mengatakan kitab itu sesat? Kamu tidak mau menjawabnya karena kamu masih ragu, jangan-jangan saya bisa menemukan ayatnya. Itu bukti kalau kamu pun dalam keraguan. Lalu ketika saya kasih ayatnya, saya yakin kamu paham Lukas 14:26 tadi. Saya yakin kamu orang cerdas. Pertanyaan kamu itu pertanyaan orang cerdas. Sebentar, sebelum selesai. Maka ketika kita sudah berputar-putar di Lukas 14:26 tadi berulang, kita pindah lagi topik. Oke, Iron, bagaimana kalau seandainya Tuhan terkutuk? Awalnya kamu tertawa, karena mungkin kamu belum tahu ayat itu ada. Lalu unikasi Galatia pasal 3 nomor 13. Dan eksplisit di situ tertulis dengan indahnya. Sebab Yesus menjadi kutuk, menanggung kutuk. Sebab ada tertulis, sebab ada tersurat, terkutuklah yang ada di tiang salib. Maka Uni ngajak kamu berpikir lagi. Apakah betul Iron? Kamu percaya dengan tuduhan Paulus bahwa Yesus itu terkutuk? Kalau kamu mau di sini menunggu, Uni bisa buktikan kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Dan Uni juga bisa buktikan kalau Paulus nabi palsu menurut Yesus. Materi kita panjang. Asal kamu bersabar. Uni bisa buktikan kalau Yesus itu mengatakan bahwa ada nanti nabi palsu yang mengajarkan ajaran tentang dia dan mengaku-ngaku bertemu dia, padahal Yesus mengatakan, jika ada yang mengatakan bertemu Yesus di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Hati-hati dengan ragi Farisi. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus di mana? Di padang gurun mau ke Damsik.
Dan itu pun bentuknya bukan bentuk manusia. Padahal Yesus bilang kedatangannya kedua kali bentuknya manusia. Dia datang Jadi sebagai manusia. Tadi saya bertanya tuh untuk dijawab, bukan menjelaskan. Oh ya udah. Jawabannya adalah kenapa Tuhan itu menciptakan surga dan neraka, karena Tuhan sudah tahu bahwa nanti ada orang yang akan menolak kebenaran seperti Iron, dan ada orang yang mengikuti kebenaran seperti saya, begitu. Dan tadi Iron dikasih ilmu malah menolak tadi Uni sama itu abang siapa tuh? Abang Mika. Di Kristen, halo. di Kristen apa nih tidak dijamin untuk masuk surga, macam kayak keselamatan tidak dijamin. Memang tidak ada datanya. Apakah Mana datanya? pertanyaan yang sama? Apakah di Islam punya ada jaminan untuk masuk? Ada. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abaa." Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau Yesus tidak pernah menjamin Kristen, bahkan Yesus mengatakan, "Sedikitkah yang selamat guru, berusahalah menuju pintu Ini sempit saya itu, bertanya, ini tidak akan dapat." disuruh untuk jelaskan. Iya. Iron baper Iron, santailah. Iron udah makan belum? Terus untuk sementara Iron untuk udah makan belum? Beta bertanya. sudah. Sudah. Makan apa tadi? Yo, ini kita bicara masuk di mana nih? Sudah masuk di surga. Iron jangan serius-serius sekali, santai. Anggap kita lagi ngobrol di kafe, begitu. Sudah makan? Makan apa tadi? Sekejap, saya lanjut ini topik dulu. Oke, iya, lanjut. Terus untuk manusia zaman sekarang, apakah orang minta maaf Orang apa di Islam ada buat dosa atau tidak sekarang? Nah, yang namanya manusia itu tempatnya salah. Tetapi Allah tidak menghukum dirinya sendiri. Allah menyuruh manusia bertaubat. Yang disebut dengan taubat apa? Berhenti berbuat salah dan mengganti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Itu namanya bertaubat. Namanya Tuhan Maha Pengampun. Makanya diampuni sama Tuhan. Tuhan itu mudah, namanya juga Tuhan. Ya tinggal mengatakan diampuni. Tapi lihat dulu yang diampuni itu sungguh-sungguh enggak tobatnya. Kalau cuma bilang aku berhenti, padahal besok ngintip janda mandi lagi, ya itu Tuhan tahulah kamu main-main atau enggaknya. Maka justru orang yang bermain-main dengan seperti itu akan dibuat menjadi lebih berdosa lagi, karena dia mempermainkan kebenaran, mempermainkan Tuhan gitu. Makanya disebut dengan istidrat. Bentar dulu, aku minum dulu. Jadi ini saya kembalikan, ini sampai di titik ini saya kembalikan pertanyaan yang sama yang tadi abang tanya. Apakah saya ewe atau apa segala macam nanti masuk surga atau tidak? Oh, di dalam Islam kalau kamu ewe orang, kamu bertobat, kalau seandainya kafaratnya belum selesai, kamu dapat hukuman lagi di neraka. Tapi kalau dosamu sudah diampuni, maksudnya gini ya, kamu sudah ewe janda sebelah, namanya Rasmi, ya kan? Nah. Terus kamu sudah bertobat, dosamu sudah diampuni, kamu tidak lagi dihukum. Tapi kamu akan berbuat baik, wajib berbuat baik, menyesali perbuatan itu, jangan ewek Rasmi lagi. Ini kenapa Gitu. saya bertanya terus menjelaskan bukan menjawab? Lah ini kan menjawab dan menjelaskan, gimana sih? Emang saya lagi tes CPNS? Saya kan Kalau di sini udah gembala. Kalau namanya bertanya ya dijawab. Dijawab Kalau saya sambil bilang menjelaskan lah. itu bagaimana dia penjelasannya macam mana, itu baru menjelaskan. Ya udah. Jadi kayak itu CPNS. jadi macam kayak ewe orang ke apa buat dosa sekalian, intinya namanya dosa itu masuk surga atau neraka. Kalau dia bertobat, dosanya diampuni, masuk surga. Kalau dia belum bertobat, masuk neraka lah. Enak aja mau ewe orang mau lepas tanggung jawab. Berarti tadi itu abang bicara tuh, anggap saya senjata makan Tuhan. Gimana senjata makan Tuhan? Karena bisa tadi saya Bang. Beda. Bentar bang Ya. Iron ya. Yang senjata makan Tuhan itu adalah Yesus bang. Ketika dia ngutuk Ponara, abis itu dia yang kena kutuk, itu baru senjata makan Tuhan. Iyo. Itu baru senjata makan Tuhan. Ketawa dia. Dia ketawa. Bang. Dia ketawa. Dia ketawa. Iron ngetawain Yesus, abis ngutuk pohon ara, abis itu dia dikutuk.
Nah, itu senjata makan Tuhan, Bang. Kalau yang di Iron dalam nggak boleh Islam, gitu. ya kalau di dalam Islam gini, Bang, ya. Jadi, walaupun beriman kita sebiji sawi, umat Islam itu tetap masuk surga walaupun dia berdosa, tapi dengan syarat dicuci dulu, dibersihkan dulu di api neraka. Berbeda di Kristen, ketika dia berbuat baik seumur hidupnya, pas matinya dia nggak sengaja kesenggol pentil perawan di rumah sakit, dia masuk neraka nggak bisa lagi keluar. Padahal cuma kesenggol pentil perawan, Kejap, Bang. kejap abang. Kalau neraka kalau di tempat untuk dicuci dosa manusia berarti seharusnya itu bukan namanya api neraka tapi air neraka. Ya udah air neraka. Ya air neraka lah, Bang. Ya air neraka lah. Terus dalam Islam terkenal dengan apa neraka tuh apa? Apakah api yang berkobar atau air yang menguap? Air yang berkobar. Air yang berkobar, Bang. Ini kamu pinter loh, Ron. Nggak dengar ya? Dia ini pinter teman-teman. Dia secara etimologi, secara ontologik dia paham. Nah ini sayang nih orang seperti sengaja dibodoh-bodohi oleh dia sengaja bikin bodoh diri sendiri nih. Saya yakin kalau di ontologiknya seteliti ini, pakai cuci dosa. kan? Pinter dia kan? Pinter dia ini. Dia tahu kalau mencuci secara ontologik tidak mungkin menggunakan api. Padahal dia tahu itu istilah. Dan bagaimana mungkin dia tidak paham dengan Lukas 14:26 tadi. Saya yakin dia paham Lukas 14:26, Galatia pasal 3 ayat 13, dia paham kok. Hanya saja karena dia ini teman-teman, kita kasih kesempatan lah. Iya. Kita kasih kesempatan buat Iron untuk memahami sendiri. Semoga bermanfaat. Kami tidak paksa Iron untuk apa ya? Jangan mau login, saya tidak mau. Enggak. Saya nggak ngajak login, saya ngajak berpikir. Ini bukan tempat login, ini tempat berpikir, Dek. Iya. Saya mau ngajak Iron itu jujur sama diri sendiri. Pertama, jujur. Yang kedua adalah berpikir. Dan saya lihat kamu itu yang kurang malam ini jujur. Pinter udah, berakal udah. Karena kamu sudah mulai mengerti ontologik, hakikat. Namanya mencuci tidak mungkin dengan api. Kamu keberatan dengan itu. Artinya kamu sudah bisa memasangkan bahwa api tidak mungkin mencuci. Yang mencuci adalah air. Artinya kamu sudah bisa membedakan. Nah, tapi sayangnya kamu tidak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Mari kita uji. Bang, Yesus coba, orang atau Tuhan? nggak, coba aku mau nanya sama Iron. Ayo, silakan. Iron. Ya. Kalau mencuci kan tidak mungkin dengan air, betul kan? Ya, kalau api neraka tuh membakar, bukan Iya. mencuci. Nah, kalau menggarami dengan api, percaya nggak? Menggarami dengan api. Ini ayatnya nih. Kau makanlah tuh garam api. Kalau menggarami dengan api saya rasa masuk akal daripada mencuci pakai api. Tadi kalau mencuci dengan api nggak masuk akal, Iya. tapi kalau digarami masuk akal gitu ya. Udah mulai nggak jadi Karena kepintaran. itu sama-sama Nggak jadi pinter, nggak jadi pinter. Bentar. Coba, Sama-sama benda keras. Enggak, gini, Aaron ya, gini. Coba kau pergi ke dapur, ya. Terus hidupkan kompormu, terus keluarkan lidahmu. Apa rasa api itu? Asin nggak? Jadi Kalau asin berarti logis menggarami dengan api. contoh, abang buat api. Abang buat api terus api sudah menyala, abang kasih siram garam di depo abu. Nanti api sudah mati, abang tes depo abu. Rasa garam tidak. Dia mulai bertele-tele. jadi di neraka abang ada garamnya. Jadi ikan asin kalian. Astagfirullahaladzim. Iron. Namanya Apa neraka. Iron belajar? Namanya neraka tuh barang yang istilah menyiksa. Jadi kalau contoh abang kalau abang peluka kena garam menderita tidak? Enggak, aku tanya dulu. Tidak. Abang digarami dengan api, emangnya abang bentar dulu. Ketika abang digarami oleh api, emangnya abang ular, Bang? Takut sama garam.
La ilaha illallah. Jadi digarami dengan api itu, abang coba lihat saja, lihat dengan mata atau ini. Coba contohkan di garam. Bentuk garam kasar, bentuk garam kasar dan Coba bara api itu. abang, coba Tidak. abang kasih paham sama saya seperti apa bentuknya menggarami dengan api. Menggarami dengan api itu artinya, abang coba lihat model-model apa nih, garam kasar, bukan garam halus sekarang. Garam Ya, kasar garam itu coba kasar. dengan apa nih, bara api, ada mirip-mirip tidak? Garam kasar dengan bara api udah garam putih bang, bara api hitam dari mana mirip? Juga bara api pun api loh, bukan bara api. Wah, mengerti sedikit lah, bara api bukan api. Udah parah. Coba aku tanya, warna garam apa? Udah akut. Warna garam apa? Oh, saat tadi tanya apa, warnanya atau bentuknya? Parah ini. Dan itu sama-sama mengerikan atau Kalau tidak? kalau abang mau bentuknya, bang mises sama tai sama-sama lembut, bang mau abang makan? Hah? Oh itu apa namanya? Apa yang untuk di roti-roti itu? Apa namanya? Jelai. Selai ya? Hah? Jelai sama Jelai. tai sama-sama lembut. Abang mau sama makan itu? Enggak, ini Iron, kamu ini enggak substansi loh. Kita bicara tentang, kamu percaya tidak Yesus itu terkutuk, udah lari kemana-mana. Kamu bilang tidak, padahal tertulisnya begitu. Nah, dan kita bicara tentang Yesus itu mati untuk menebus dosa kamu. Kamu yang ngintip janda mandi, kamu yang korupsi, kamu yang nyolong ayam orang. Yesus yang digebukin, yang menikmati kamu, yang masuk surga kamu. Kamu yang menikmati pencurian, kamu yang mencuri, kamu yang masuk surga. Yesus yang mati digebukin. Ini menurut kamu adil nggak? Jadi begini, itu namanya penebusan. Begini. Penebusan tuh sekali penebusan, tidak 2 kali atau 3 kali penebusan. Jadi Ya kalau makanya berbuat dosa atau kesalahan, kejahatan manusia ribuan orang berkali-kali. Yesus dihukum cuma sedikit gitu aja, 3 hari doang dihukum. menurut Uni 3 hari, barang berharga mana yang lebih dari nyawa? Ya Yesus juga kalau mati kan nggak mati-mati amat. Dia kan pergi ke alam maut. Aduh, aku turun dulu. Tengok, Kabur dia, nggak berani dilawan Aaron. nggak mati-mati amat tuh seperti apa? Hah? Nggak mati-mati amat itu ya antara keras dan lembek. Pikir mati suri kah? Ya antar nggak mati-mati amat tuh keras dan lembek bang. Turun dulu, bentar, turun. Mati-mati ayam. Kok bisa kena report ya? Janganlah report Ten. Tak, abang coba tolong, nggak mati-mati amat tuh seperti apa? Ya nggak mati-mati ngap tuh ngap-ngap bang, ngap-ngap bunyinya tuh kayak gini. Tit, Sebentar. tit, tit, Bentar. tit. Nah, Yang nggak mati amat itu jawab ya. Pikir tuh Yesus mati suri. Sama kamu dulu ya. Yesus ketika mati, bentar. mati desi bang. Yesus ketika mati, Nggak ada suara Uni. itu semua tentang Yesus mati nggak? Suara. Tes. Ah. Ada. Yesus ketika mati, keseluruhan tentang Yesus mati nggak? Ketuhanannya mati nggak? Kalau ketuhanannya Mati tidak total mati, nggak dia? Ya sudah, nggak mati amat lah itu, mati cuma satu doang. Apa pula hebatnya itu? Yang hebat itu mati semua lah. Ngapain kayak gitu? Dada aja orangnya yang berbuat jahat ribuan orang, kejahatan selama ribuan tahun, tiba-tiba cuma mati 3 hari. Itu pun nggak semua dirinya yang mati, matinya cuma manusianya aja, sedikit dagingnya aja yang mati. Apa hebatnya kayak gitu? Ngapain kayak gitu? Udah lagi cuma dipukul sedikit aja. Kejahatan orang ribuan tahun, kejahatan selama ribuan tahun, penjahatnya ribuan orang, tiba-tiba dihukum cuma sebentar. Itu pun nggak nyampe 1 hari dihukum, dicambuk.
Terus tiba-tiba udah selesai gitu. Kalau bisa kayak gitu ngapain dia mati? Emang nggak bisa dia mengampuni gitu? Ada-ada Jadi aja. begini Uni, itu berarti kita omong harus praktek Bagaimana? atau bagaimana? Omong harus praktek atau macam mana? Praktek Kalau apa? Uni bilang mati-mati amat berarti coba Uni suruh orang gantung Uni, cambuk Uni, tusuk tombak di Uni, apa nih ulu hati Uni mati kok tidak? Ya kalau totalitas ya begitulah. Totalitas lah, kalau mau menebus orang jangan tanggung-tanggung. Ini yang mati dagingnya aja, ketuhanannya nggak mati. Ngapain mati-mati segala? Ya itu Kalau memang nggak total mati, ngapain mati? Ya udah kalau gitu ngapain pakai mati kalau matinya nggak total? Itu namanya nipu itu. Nah, matinya cuman mati nggak Yesus semuanya? Enggak, cuman mati cuman dagingnya doang. Apa itu kayak gitu? Ternyata dia jalan-jalan ke alam maut, nggak mati. Ngapain? Kalau bisa kayak gitu ngapain dia mati? Mending dia cuman ampuni saja. Sudah selesai. Ada-ada aja kan? Kayak Kalau drama bilang- Korea atau enggak? Mati kalau sedikit. bilang Tuhan Yesus tidak mati, itu tidak masuk akal karena ada fakta yang membuktikan sekarang. Oke, apa faktanya kalau dia mati? Kuburan Tuhan Yesus masih ada di Yerusalem. Di mana kuburannya? Yang mana kuburannya? Yang kubur batu atau yang satu lagi? Ayo loh. Kuburannya lagi. Orang-orang Muslim Kuburan Yesus ada berapa coba? Ini kuburan Yesus ada berapa coba? Kuburannya ada 2 yang diperdebatkan sama orang Kristen. Ini nih. Nih. Ih, ketawa lagi dia. Dari mana? Siapa yang ngasih tahu nih kalau ini kuburan Yesus? Nih, kuburan Yesus itu ada 2 yang diperdebatkan. Yang satu ada yang di gereja. Nih. Bentar ya. Nah, namanya satu di gereja makam suci. Ini yang satu. Yang kedua itu namanya di Tuhan Yesus kuburan di gereja. Garden Tomb. Nih. Iya, ada. Kamu nggak tahu, makanya kamu belajar toh. Yesus aja makamnya aja berapa kok. Nih kamu lihat nih dari sarapan pagi biblikal nih, ini Kristen punya link nih. Makam Yesus Kristus pertama di gereja makam suci. Ya, secara tradisi abad pertama diyakini bahwa kuburan Yesus ada di makam suci di kota Yerusalem. Yang kedua, ini dekat nih tempatnya nih di sini nih katanya. Nah, satu lagi ada tempatnya di sini. Nih. Beda nih Garden Tomb. Pada abad 19 terdapat keraguan dari banyak umat Protestan tentang Holy Sepulchre adalah tempat makam Yesus, dan Yesus dimakamkan tidak jauh dari tempat ia disalibkan. Tuh, orang Protestan nggak percaya dengan makam yang katanya Katolik punya. Nah itu. Yang ketiga ada di namanya di Talpiot. Makam di Talpiot ada itunya, ada arkeologinya, namanya ada Yesus di situ. Yesua ben Yesus ber Yosef. Gitu. Jadi makam Yesus saja banyak. Kamu yang mana coba? Fakta. Mana dia itu bisa dikatakan fakta, itu keyakinan, tradisi. Kamu nggak belajar fakta, males Apa Aku izin turun lah Yuni ya, udah jam 11 ini. Ya. Bang setrikaan aku izin Gitu turun deh. ya. Sehat-sehat ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetrikaan. Iron kan setrikaan, menyetrika nih. Ya, Iron Man manusia setrikaan. Gimana kamu tuh Iron? Udahlah pinter jadi bodoh lagi. Dari bodoh jadi pinter lagi. Kamu gak boleh gitu. Jadi pinter-pinter aja. Pinter-pinter aja, jangan berubah-berubah. Terus kayak gitu. Kalau kita pinter ya, kita gak akan tersesat. Asal ada-ada aja. Sesudah jalan punya yang benar, makam. tersesat. Nah kamu lah tersesat. Dikasih tahu nggak mau denger. Mana ada Tuhan punya makam? Dada aja Tuhan. Menurut kamu Tuhan yang mati itu Tuhan yang benar nggak? Emang Tuhan bisa mati? Berpikirlah Iron ya. Saya percaya kok kalau kamu orang berpikir. Tapi karena kamu sudah terlanjur Kristen gitu. Kalau ada pertanyaan bolehlah pertanyaan tentang Islam. Saya tidak mau merendahkan kamu. Saya nggak mau membuat kamu merasa direndahkan di sini. Saya nggak mau. Saya mau kamu di sini nyaman, bersahabat dengan kami umat Islam. Kita berbeda keyakinan boleh, tapi kita tak boleh saling benci lah.
Ya enggak? Kita bertanya. Betul? Ya bertanya tidak masalah. Ya. Yang penting kamu tidak sakit hati dengan kami. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Semoga kamu tersadarkan nanti. Apa? Jadi ini saya juga tidak, karena apa nih, saya tidak mengerti tentang Unipu kitab, tapi saya pernah dengar. Boleh, tanyalah. Jadi ada apakah benar ada ajaran yang seperti ini? Ini saya bicara pakai bahasa Indonesia saya. Iya, boleh. Jikalau bertemu sama orang Nasrani atau Yahudi, perangilah mereka dan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah itu ada? Ada kalau kalian memerangi kami. Pada waktu itu konteksnya sedang diperangi. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani pada waktu zaman Rasulullah itu mereka melakukan perlawanan, mengganggu. Pada konteks itu kami harus mendesak kalian supaya kalian tidak membuat kerusakan. Kan saya tidak tahu dalam kitab apa, jadi coba Uni tunjukkan dalam kitab apa dan baca terjemahan saja, jangan baca yang saya tidak mengerti. Hei, ya udah, kamu udah ngerepotin ntar ya. Harusnya kamu yang kasih ayatnya, karena kamu Tidak, bertanya. ini kan persiapan kan dari Ya udah, iya saya bantu sudah. Kok persiapan dari saya? Direpotin kamu emang saya mau, tapi nggak apa-apa lah karena kamu baik. Oke lah, biasanya saya nggak mau disuruh. Ya, kabar ya. Iron, kamu di situ Ya. banyak Kristen di situ ya? banyak di sini. Kalau dibilang mayoritas lah 75%. Kamu tinggal di Manado ya? NTT. Oh, NTT. Kemarin ada peristiwa itu di NTT, katanya. Ada apa itu? Tapi nggak tahu lah beritanya. Nih ya, saya bacakan dulu ya. Saya ambil situsnya dari muslim.or.id. Boleh nih. tampilkan? Boleh. Ini muslim.or.id ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam, dan jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Nah, kita lihat penjelasan para ulama. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ulama mazhab kami mengatakan jangan biarkan orang kafir zimmi berjalan di bagian utama jalan, namun hendaknya mereka dipaksa untuk berjalan di bagian yang sempit jika kaum muslimin menggunakan jalan tersebut. Dan jika kaum muslimin melonggarkan jalan untuk mereka sebagai bentuk rahmat, berlemah lembut kepada mereka, maka tidak mengapa. Para ulama mengatakan hendaknya tadkhik tersebut adalah dengan mengupayakan mereka agar tidak berjalan di tanah yang lapang yang tidak terhalangi oleh tembok atau semisalnya. Dari penjelasan An-Nawawi rahimahullah di atas, makna bukanlah dengan cara mendorong orang kafir sehingga mereka terdesak, namun maksudnya adalah mengupayakan agar orang kafir berjalan di bagian yang sempit di jalan, atau membuat jalan khusus untuk mereka yang dibatasi tembok-tembok, sedangkan kaum muslimin berjalan di bagian yang longgar. Dan beliau juga sebutkan melonggarkan jalan untuk orang kafir dan dalam rangka rahmat atau berkah kasih sayang ini dibolehkan, karena yang dilarang adalah melonggarkan jalan dalam rangka merendahkan diri di depan orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam nukilan selanjutnya. Asy-Sya'ni rahimahullah menjelaskan, jikalau kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan yang di sana jalannya sempit dan tidak luas, maka desaklah mereka ke jalan sempit, ya, dan berilah keluasan untuk orang-orang Islam. Al-Qurtubi mengatakan, perkataan jika kami melihat mereka di jalan yang luas, maka kami akan halau mereka untuk berjalan di reruntuhan bangunan sehingga mereka merasa kesempitan, itu kurang tepat, karena ini adalah bentuk gangguan terhadap mereka tanpa sebab, dan kita telah dilarang untuk mengganggu mereka. At-Tanwir Syarah Jami'us Saghir ayat 1180.
Nah, Al-Munawi rahimahullah juga mengatakan, dan jikalau kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan yang di sana jalannya sempit, maka desalah mereka ke bagian yang sempit, agar tidak berjalan di tanah yang lapang yang tidak terhalangi oleh tembok. Maksudnya, jangan biarkan mereka berjalan di bagian utama jalan sebagai permuliaan dan penghormatan bagi mereka. Jadi kalimat kedua ini cocok dengan kalimat pertama, yaitu larangan memulai salam. Jadi kalian tuh nggak boleh, kami nggak boleh menjadikan kalian aulia. Nih ya, aku jelasin ya. Kami tidak boleh menjadikan kalian pemimpin kami. Kami tidak boleh memberi. Bentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Nah, jadi dalam konteks Yahudi dan Nasrani, Allah sudah berfirman bahwa kalian itu walan taradu angkal Yahudu walan Nasara. Kalian itu tidak akan pernah senang kepada kami sampai kami mengikuti agama kalian. Itu kata Allah tentang kalian. Maka contoh, ketika Palestina membiarkan dirinya didatangi Yahudi, apa yang terjadi? Mereka dijajah. Ketika kemudian kita lihat bagaimana kemudian penjajah datang ke Indonesia, datang ke daerah yang sudah bukan mayoritasnya Kristen, apa yang terjadi? Mereka buat posko-posko mereka. Memang kalian berbahaya, tapi kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Jadi sebenarnya Allah menjelaskan kepada kami bahwa kami tidak boleh memberikan kelonggaran kepada kalian berlebihan, karena itu berbahaya buat kami, karena kalian tidak menyenangi kami dalam kaitan akidah. Ini terbukti contoh-contoh kasus seperti yang terjadi di kamu pernah baca suku Aborigin itu dibunuh sama orang-orang Kristen, suku Indian dihabisi sama orang-orang Kristen, suku Aztec, suku Inka, dan inkuisisi itu dilakukan oleh orang Kristen. Maka Allah sudah memberitahu kami karakter kalian. Dan mana dalilnya? Walantaradu angkal Yahudu walan Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kami. Nah, ini terbukti Palestina. Bagaimana jahatnya orang Yahudi? Orang-orang Palestina, mereka membuka diri untuk menerima orang Yahudi yang diusir dari Jerman. Kemudian mereka diterima. Apa yang terjadi? Mereka geser rumah-rumahnya orang Islam. Itu fakta. Ini bukti kami tidak boleh berlonggar-longgar kepada orang Yahudi dan juga kepada kalian yang memang telah dalam hatinya sudah terpatri kebencian terhadap Islam. Nah, bahkan kami juga disuruh memerangi kalian kalau kalian memerangi kami. Tapi Quran katakan tidak terlarang bagi kami berbuat baik kepada kalian kalau kalian tidak mengganggu kami. Kami harus bersikap adil. Makanya saya menghimbau seluruh umat Islam itu jangan terlalu terlena dengan kebaikan orang Kristen. Kenapa? Karena Allah sudah katakan walan taradu angkal Yahudu walan Nasara. Kalian tidak akan pernah ridho kepada kami. Seperti itu. Jadi konteksnya adalah bukan menzolimi kalian, tapi tidak memberikan keluasan buat kalian ketika kalian hidup di mayoritas kami. Gak bisa kalian seenaknya aja gitu. Harus seperti itu. Karena itu pada faktanya kalau kita lihat sejarah, banyak pribumi-pribumi yang mati dibunuh oleh orang-orang Kristen. Setelah mereka, kamu pernah dengar sejarah ini enggak? Kanada itu dulu dihuni sama suku-suku Indian. Waktu itu orang-orang Eropa, mereka itu nggak punya tempat, miskin, punya penyakit menular. Mereka datang nyampai di Kanada gara-gara Christopher Columbus. Mereka diterima oleh orang Kanada, diterima baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Kampung halaman mereka dirampas dan mereka diasimilasi paksa dan dibunuhi satu persatu sampai hampir punah. Ini kelakuan siapa coba? Nah, kami sudah diberitahu sifat kalian, tapi kami nggak boleh memusuhi kalian kalau kalian tidak memulai. Tapi kami nggak boleh juga sosok baik, nggak boleh ngucapin salam sama kalian. Dan ternyata itu bukan cuman ajaran Islam, di Kristen juga begitu. Kamu tahu nggak? Di Kristen lebih parah lagi. Nih, saya kasih kamu ayatnya. Kita bahas tentang ini dulu. Ini siap keluar ke televisi. Tapi hanya enggak, tapi saya kasih ini perbandingan nih. Maksudnya mana yang lebih beradab, Kristen atau Islam? Kalau Islam kan kami menyuruh kalian di jalan yang sempit. Kami di negara kami nggak boleh memberikan kelonggaran. Tapi kalau di Kristen lebih parah lagi, kalian nggak boleh berteman dengan kami. Nih, ya, saya kasih kamu ayat deh. Biar kita perbandingkan. Ini kamu lihat
2 Korintus pasal 6 nomor 14 nih. Ya. Kalau kamu punya ini Alkitab Sabda ini resmi nih, ini situs resmi yang memiliki banyak sekali versi terjemahan. Tapi coba kamu lihat bagaimana mayoritas Kristen memahami ayat ini. Ya, nih, 2 Korintus 6:14. 2 Korintus 6:14. Ini coba kamu lihat nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini orang Kristen memahaminya begini nih. Ini penjelasannya. Bentar aku batuk dulu ya. Nih kamu tengok nih penjelasannya nih. Karena itu, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan pernikahan dan persahabatan karib. Hubungan Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan saja. Tuh justru kalian nggak boleh dekat-dekat juga dengan kami. Justru kalian itu boleh berteman dengan kami kalau ada. Di situ dia menjelaskan tentang hubungan apa itu. Semua di persahabatan karib, pernikahan, kencan, persahabatan karib, dan juga golongan rahasia. Nggak boleh kita satu golongan. Kemitraan nggak boleh, dalam dunia usaha nggak boleh. Golongan rahasia, kencan, pernikahan, persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial. Jadi kalau ada kepentingan sosial, ekonomi, menginjili kami, boleh kalian berteman dengan kami. Nah, kalau di Islam kami sudah diberitahu, mohon maaf, memang berapa kali Nabi Muhammad membuat perjanjian lalu diganggu sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Makanya tidak diizinkan kalian itu berjalan di tempat yang longgar. Kami tidak diizinkan memberikan kalian porsi yang berlebihan di negara kami. Karena pada faktanya ketika kalian diberikan tempat, kalian cenderung ingin menguasai. Dan itu kalian tunjukkan. Apa nih Uni bu bicara negara siapa? Misalnya di daerah kami mayoritas. Kami nggak boleh membiarkan kalian itu menjadi pemimpin kami, itu nggak boleh. Gak boleh, kalian itu tidak boleh diberikan porsi kalau berkaitan dengan akidah. Kenapa? Kalian itu tuh akan menyesatkan kami. Gak boleh jadikan aulia. Makanya jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani aulia. Dan tidak boleh kalian itu kami berikan porsi berlebihan. Kenapa? Karena pada akhirnya kalian akan berusaha untuk menyesatkan kami. Nah, kalau di ayat lain kami disuruh menyerang kalian, itu konteksnya dalam berperang. Karena dalam Al-Quran dijelaskan kami diizinkan berperang kalau kami diperangi. Gitu. Kalau untuk konteks ayat ini bukan untuk menzolimi kalian, tapi memberikan kalian tempat sendiri. Begitu. Berarti di sini ada konteks yang berbeda. Apanya konteks yang berbeda? Kalau kami diajarkan bukan untuk memerangi atau diperangi, tapi justru mengasihi sesama manusia. Siapa bilang? Saya akan tunjukkan sama kamu apa perintah Yesus kepada kamu, ya. Nih, kamu makanya baca kitabmu. Nih, ntar ya. Siapa bilang? Kamu baca Lukas 17 nomor 2 tuh. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini. Kamu disuruh meletakkan batu di leher kalau kami menyesatkan kamu. Kalau kamu tuduh kami menyesatkan, kamu itu disuruh letakkan leher kami itu batu, kamu tenggelamkan kami. Dan itu dilakukan sama orang Protestan loh dulu loh. Namanya korbannya Icabod namanya. Orang-orang Protestan, Kristen Katolik Protestan, 500 tahun inkuisisi dilakukan oleh Katolik.
500 tahun. Setelah itu muncul Martin Luther di abad ke-16. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Zwingli dan John Calvin, pendiri agama Kristen? Membunuhi anak-anak baptis. Gitu loh. Jadi jangan bilang, nggak usah. Kalau kamu bilang kami tidak diajarkan begitu, loh keluarga aja disuruh benci kok. Bahkan orang saudaramu marah aja kamu harus dihukum. Gimana kasih? Saudara kamu marah aja kamu harus hukum. Orang marah masa nggak boleh? Orang marah loh, baru belum ngapa-ngapain, baru cuma marah saja, harus dihukum. Gimana coba? Jadi gitu ya. Jadi kalau kami sudah diberitahukan tutorial menghadapi kalian. Begitu. Kamu tidak boleh menzolimi kalian. Dalilnya jelas. Ketahuilah siapa yang menzolimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya atau membebani jizyah kepadanya di luar kewajibannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridoannya, maka aku Nabi Muhammad akan menuntut orang tersebut di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Tuh. Begitu. Jadi tidak boleh kami menzolimi kalian. Tapi kami harus meletakkan pada porsinya. Aduh, Iron turun dia. Kaget dia lihat ayatnya. Letakkan batu kilang di leher. Terkejut dia lihat. Kejam sekali ajaranku katanya. Disuruh letakkan batu kilang. Apa nggak ngeri sekali saudara? Pakai batu kilang. Ngeri loh.